Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-qaya wa bil khusus Rama Kiai Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mustahiqina wa jami'i munawwidina wa jami'i mu'allifil kutub khususan mu'allif Jam'al Jawami Ibarakati ulumihim Fitimi wa dunya wal akhirah Lahumul Fatihah. Pada esok hari ini menjelaskan mengenai wa anna karamatal awliya haqqun, menjelaskan akidah Ahlussunnah. Salah satu di antara akidah Ahlussunnah yaitu meyakini, mempercayai bahwa waliyun min awliyaillah memiliki karamah. Ahli sunnah wal jamaah memiliki atau mempercayai bahwa waliyun min awliyaillah memiliki karamah. Sebelum membahas Jam'ul Jawami, ada baiknya silakan mahasiswa yang mau bertanya mengenai wa anna karamatal awliya haqqun. Silakan mahasiswa yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya mengenai karamatul awliya ini ada yang ingin saya tanyakan. Pertama, dari redaksi Jam'ul Jawami yang mengatakan bahwa karamatul awliya haqqun, itu bagaimana cara meyakininya? Yang mana hal ini di zaman sekarang ini bahwa karamatul awliya itu seperti sudah tidak ada, sehingga sulit bagi orang-orang untuk mempercayai bahwa karamah itu memang benar adanya. Bagaimana wajib untuk meyakini? Nah, pertanyaannya mungkin bisa sekalian nanti diberikan contoh mengenai sunan yang sering kita dengar. Bagaimana cara meyakini bahwa karomah itu benar-benar hak, di latar belakangi oleh zaman sekarang itu seperti tidak ada karomah yang tampak seperti itu. Mungkin cukup sekian pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan muncul dari mahasiswa semester 5 Tarbiyah Akiri
memunculkan pertanyaan mengenai kejelasan aromatul aulia, lalu apa contoh aroma yang dialami oleh Sunan Wali Songo, minta contoh supaya mahasiswa memiliki akidah Nahdlatul Ulama atau memiliki akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Salah satu di antara akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yaitu meyakini, mempercayai bahwa waliyun min awliyaillah memiliki aroma. Sebelum menjawab pertanyaan alangkah indahnya, alangkah istimewanya memulai dengan nazam jam'ul jawama, lillahi hamdu la yasalu sarmata yu'ziru bisiyasi man abda yuhsharu adanatmu fi muqaddimah wa bata sab'ati hudin muhammad yuhsharu adanatmu fi muqaddimah wa ba'daha sab'atu hudin muhammad yuhsharu tanrikas apa hadanatmu itu nazam fi muqaddimatin dalam mertelakan pira-pira muqaddimah wa sab'ati hudin lan mertelakan itu pira-pira pembahasan Alkitab. Imam Jalaluddin As-Suyuti melalui nazam Jam'ul Jawama, beliau mengatakan Jam'ul Jawama adalah sebuah kitab yang ditulis oleh Imam As-Suyuti yang dalam pembahasannya mencakup meliputi pembahasan Al-Muqaddimah. Pertama-tama yang dibahas dalam Jam'ul Jawama adalah Muqaddimah. Lalu setelah selesai membahas, menjelaskan mengenai aneka muqaddimah, lalu menjelaskan 7 pembahasan Alkitab. Alkitab al-awwal mengenai pembahasan Al-Quran. Alkitab as-sani menjelaskan mengenai permasalahan as-sunnah. Lalu Alkitab as-salis menjelaskan
mengenai ijma. Lalu Alkitab Arabic menjelaskan mengenai masalah al-qiyas, lalu menjelaskan masalikul illah, lalu awadihul illah. Lalu Alkitab Al-Khamis menjelaskan mengenai istidlal. Al-istidlal wa huwa ma laysa binasrin wala ijma'in wala qiyasin fayadkhulu al-qiyas al-iqtirani wal qiyas al-istisna'i wal istihsan wal istiqra'. Lalu Alkitab As-Sadis menjelaskan masalah ta'adul wa ta'arud. Lalu Alkitab As-Sabi' menjelaskan mengenai al-ijtihad. Lalu setelah menjelaskan Alkitab, mulai dari Alkitab awal sampai pembahasan Alkitab As-Sabi' atau yang nomor 7, Jam'ul Jawab menjelaskan mengenai akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mengenai akidah yang wajib dimiliki oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Salah satu di antara akidah Ahlussunnah yaitu wa karamatul awliya haqqun. Dalam Jam'ul Jawab mengatakan wa karamatul awliya haqqun, sesungguhnya waliyun min awliyaillah memiliki karamah. Dalam Jam'ul Jawab waliyun, wali Allah telah dijelaskan dalam redaksi man arafa rabbahu tasawwara tabridahu wa ta'ribahu. Man arafa rabbahu tasawwara tabridahu wa ta'ribahu fa khafa wa raja fa asra ilal amri wa nahyi fartaqaba wajtanaba fa'ahabbahu maulahu fa'ana sam'ahu wa basarahu wa yadahu allati yabtishu biha. Dalam Jam'ul Jawab sebelum menjelaskan mengenai karamah, dalam Jam'ul Jawab menjelaskan terlebih dahulu mengenai waliyun min awliyaillah. Waliyun min awliyaillah dalam Jam'ul Jawab adalah manusia yang mengerti
yang mampu memahami sifat Allah Ta'ala. Man arafa rabbahu, man utawi sapa wong itu arafa kenal sapa man rabbahu ing pangerane man. Siapa yang mengenali Tuhannya melalui sifatnya, maka ia memahami bahwa Allah Maha Kuasa untuk menjadikan manusia adalah manusia yang jauh dengan Allah atau ahli maksiat, dan Allah mampu menjadikan manusia yang selalu istiqomah dengan Allah. Sehingga dalam Jamul Jawame muncul istilah as-sa'id, manusia yang berhasil atau manusia yang beruntung. As-sa'idu man mata hala mauti mu'minun, yang dinamakan manusia yang beruntung adalah manusia saat menjelang ajal selalu istiqomah membawa iman. Sebab belum tentu pada waktu masih muda ahli ibadah, belum tentu pada waktu hala mauti, pada waktu mendekati kematian, membawa iman. Atau istilah lain, manusia itu terkadang su'ul khotimah. Lalu kebalikan husnul khotimah atau syaqiyun, manusia yang celaka dalam Jamul Jawame adalah manusia saat menjelang kematian tidak membawa iman atau su'ul khotimah. Man arafa rabbahu tasawwara taqribahu wa tab'idahu wa khafa wa raja, sehingga dengan memahami sifatnya Allah yang terkadang menjadikan manusia su'ul khotimah, terkadang menjadikan husnul khotimah, maka manusia ini selalu raja dan khauf, selalu mengharap rahmatnya Allah, selalu mengharap rahmat ilahi, dan selalu takut dengan ancaman Allah. Wa khafa wa raja. Mengenai sifat khauf wa raja, Imam Ghazali mengatakan khauf dan raja, takut kepada Allah
dan senantiasa mengharap rahmat Allah ini seperti sayap burung yang keduanya berjalan seimbang. Volume ketakutan kepada Allah dan volume raja mengharap rahmat Allah ini harus seimbang, seperti sayap burung sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Lalu Fahofa Waraja Sarnakaga, lalu ia menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, sehingga fa'ahabdahu maulahu, sehingga Allah mencintai, fa'ahabdahu ay ja'alahu waliyan, sehingga Allah menjadikan waliyun min awliyaillah. Lalu setelah mengetahui siapa waliyun min awliyaillah, Jam'ul Jawab menjelaskan wa karamatul awliya haqqun, bahwa aromah yang dimiliki oleh waliyun min awliyaillah adalah memang ada. Waliyun min awliyaillah memang memiliki aroma yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Lalu dalam Jam'ul Jawab, dalam syarah Jam'ul Jawab Al-Mahali, contohnya aroma adalah aroma yang dimiliki oleh Sayyidina Umar. Salah satu aroma yang dicontohkan dalam Jam'ul Jawab yaitu saat Sayyidina Umar khutbah Jumatan, beliau mengatakan, ya Syariah al-Jabal, ya Syariah al-Jabal, wahai sahabat saya, Anda naik gunung, Anda cari keamanan di sebelah gunung. Saat Sayyidina Umar khutbah, tiba-tiba beliau mengatakan, ya Syariah al-Jabal, ya Syariah al-Jabal, 3 kali. Lalu para sahabat yang waktu itu ada dalam masjid merasa heran, apa maksud Sayyidina Umar mengucapkan ya Syariah al-Jabal. Lalu
setelah diteliti oleh para sahabat, ternyata ini adalah arwah Sayyidina Umar. Beliau mengatakan ya Syariah Al-Jabal, yang waktu itu ada di Madinah. Ternyata beliau oleh Allah diberi keistimewaan mampu memerintah pasukannya yang sedang menjalankan jihad melawan Persia. Pada waktu pasukan yang dipimpin oleh Syariah binti Syariah ibnu Zaid, pasukan Islam merasa kewalahan, merasa terdesak. Waktu itu pimpinannya adalah Syariah ibnu Zaid. Lalu tiba-tiba muncul suara Sayyidina Umar mengatakan, ya Syariah Al-Jabal, wahai Syariah ibnu Zaid, kalian semua naik gunung atau posisi pasukan kalian pindah ke gunung. Lalu suara yang nampak, suara yang tiba-tiba muncul itu langsung diikuti oleh pasukan Muslim. Sehingga dengan bantuan suara Sayyidina Umar yang saat itu jaraknya jauh sekali, ini sebagai sebab pasukan Islam menang, tampil sebagai pasukan yang mengalahkan pasukan Persia. Dengan sebab nasihat suara Sayyidina Umar, akhirnya pasukan Islam mengikuti nasihat Sayyidina Umar. Akhirnya pasukan Islam tampil menjadi pemenang, mengalahkan pasukan Persia. Inilah salah satu aroma yang dimiliki oleh Sayyidina Umar. Lalu dalam Hasyiah Al-Adab, salah satu aroma yang dimiliki oleh sahabat Sayyidina Umar adalah menjadikan bengawan Nil yang sebelumnya tidak mau mengalir, lalu Sayyidina Umar menulis tulisan, lalu meminta sahabat Amr bin As untuk tulisan itu dimasukkan ke dalam sungai. Lalu setelah tulisannya Sayyidina Umar dimasukkan ke dalam sungai, akhirnya sungai mengalir. Ini adalah aroma yang dimiliki oleh Sayyidina Umar. Lalu dalam
kitab Ahlal Musyawarah yang ditulis oleh Al-Alim Al-Alamah Al-Fadl dalam Ahlal Musyawarah ada beberapa contoh almah. Salah satunya adalah arwahnya Maulana Ishaq. Maulana Ishaq adalah ayahnya Sunan Raden Sunan Giri atau Raden Paku. Maulana salah satu arwah yang dimiliki oleh Maulana Ishaq yang tertulis dalam Ahlal Musyawarah, summa ba'da muddati wada'a Maulana Ishaq. Summa ba'da muddatin wada'a Maulana Ishaq As-Sayyid Rahmat. Setelah Maulana Ishaq menemui Raden Rahmat, lalu setelah lama berkumpul, lalu Maulana Ishaq wada'a pamitan. Summa ba'da muddatin wada'a Maulana Ishaq As-Sayyid Rahmat. Setelah lama berkumpul, wada'a fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Wada'a lalu Maulana Ishaq pamit pada Sunan Ampel atau Sayyid Rahmat untuk dakwah, untuk mengislamkan tanah Jawa. Lalu oleh Sunan Ampel dipersilahkan untuk meninggalkan Sunan Ampel. Faharaja min Ampel syairan fasya'ida ala jabalin huna'a yuqalu lahu sala'u fatahalla huna'a wartada lil ibadah yusalli al-fara'id wa nawafila wa yasumu libtida'i mardati rahmat wa yastaniku jami'al ma'asi wa yadumu ala mujahadatil hawa wa syaitani mujaradan qalbuhu wa mutahiran lahu anil ahyari wal aqwali syakiran hamidan li rabbi. Lalu setelah meninggalkan Ampel, Maulana Ishaq menuju Jabal, menuju sebuah gunung. Lalu beliau istirahat supaya dakwahnya berhasil. Beliau riyadhah
melakukan segala sunnah, mengerjakan semua kewajiban, riyadhah, meminta pertolongan kepada Allah, lalu setelah itu ada kerajaan yang rajanya memiliki putri yang sedang sakit. Wa kanat wihayatin minal husni wal jamali tuslaku mitol atiyah ukunu rijali. Ada seorang raja yang memiliki putri yang sangat cantik sekali, yang mana laki-laki jika melihat wajahnya maka akalnya akan hilang. Tuslaku mitol atiyah ukunu rijali. Putri raja ini memiliki kecantikan yang mampu menghilangkan akalnya laki-laki yang melihatnya. Wa fi dzalikal waqti maradan syadidan. Pada saat itu sang putri mengalami sakit, lalu sang raja memanggil beberapa tabib sang raja memanggil beberapa tabib. Qad a'ya al-attiba'u ila juhu. Tabib dipanggil oleh sang raja untuk mengobatinya. Setelah diobati ternyata tidak berhasil. Lalu dipanggil tabib yang lain, semuanya tak mampu mengobati penyakit sang putri. Lalu Maulana Ishaq diminta untuk mengobati putri raja. Lalu saat Maulana Ishaq diminta untuk mengobati putri raja, fa'aqbala Maulana Ishaq ilallah wa tadarra'a ilaihi bidu'ai wa aqdaha dawa'an yakunu fi asyifa'u. Lalu Maulana Ishaq riyadhah meminta kepada Allah, meminta kepada Allah Ta'ala supaya putri raja bisa sehat, penyakitnya hilang. Lalu Allah memberikan ilham untuk supaya putri raja minum obat.
Lalu setelah ilham dari Allah itu obatnya diambil, obatnya diminum sang putri, lalu tiba-tiba sang putri langsung sehat. Tiba-tiba sang putri langsung sehat. Wa qamat ka'annama nusitat min iqalin. Fabai'at bi'idnillahi fil hal. Setelah minum obat yang diracik oleh Maulana Ishaq, tiba-tiba langsung sehat, langsung penyakitnya hilang. Dan ini termasuk aromatun min aromati awliyaillah. Ini termasuk aroma yang dimiliki oleh Maulana Ishaq. Sehingga cerita ini wajib diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah. Salah satu akidah ahli sunnah wal jamaah yaitu meyakini, mempercayai aroma. Wa anal aromata awliya haqqun, bahwa waliyun min awliyaillah memiliki aroma, dan ini adalah aroma yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk waliyun min awliyaillah. Man arfa'ahu tasawwara tabi'idahu wa ta'rifahu fakhafa wa raja fa'asha fata'abba ma'murahu wa nahyu fa'ahabbahu mongkadati akan wali man sapa maulahu Allah Ta'ala. Inilah definisi waliyun min awliyaillah. Lalu definisi wali ini yaitu manusia yang selalu istiqomah menjalankan kewajiban sholat, menjalankan sunnahnya Rasulullah, maka oleh Allah diangkat menjadi waliyun min awliyaillah. Seperti halnya riyadhah yang dilakukan oleh Maulana Ishaq, yaitu riyadhah ala jabalin. Definisi wali ini Imam Jalaluddin Asyuyuti menampilkan dalil, menampilkan hujjah, yaitu wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha
wa in sa'alani a'taitu wa in ista'adzani la'uzinahu la'u'idanahu. Setelah menjadi wali wa in sa'alani a'taitu, setelah Maulana Isya Riyadh menjalankan sholat 5 waktu istiqomah, mengamalkan sunnah Rasulullah, lalu fa'ahabbahu maulahu, oleh Allah diangkat menjadi wali, lalu wa in sya'alani a'taitu, saat Maulana Isya minta supaya Allah menyembuhkan putri raja a'taitu, maka langsung putri raja langsung sembuh, penyakit langsung hilang. Idza sa'alani a'taitu, mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah manfaat. Nawaitu ta'allumal ilmi linaili ridallah. Al-Fatihah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.